Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 bekas unsur pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai tersangka dan menahan mereka pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Kejagung bahkan menyebut sudah memantau potensi penyimpangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG jauh sebelum kasus ini bergulir ke ranah hukum. Bahkan kritik-kritik publik yang viral di media sosial jadi salah satu bahan pengamatan yang mempercepat peningkatan status ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Nah, kini Kejagung bahkan membuka peluang munculnya tersangka baru dalam kasus tersebut. Apalagi salah satu tersangka sudah mengajukan diri jadi justice kolaborator dan siap bernyanyi. Pertanyaannya, siapa yang bisa lolos dari jerat kasus ini? Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut sebab proses penyidikan baru saja dimulai dan masih ada sejumlah hal yang perlu didalami lebih lanjut. Selain itu, terbuka juga kemungkinan pengembangan perkara terhadap pihak lain, termasuk pengelola Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diduga punya keterkaitan dengan para tersangka. Menurut Syarif, afiliasi yang ditemukan penyidik dalam perkara ini bukan sekadar hubungan biasa. Penyidik menduga terdapat keterkaitan yang dilakukan secara melawan hukum dan memunculkan konflik kepentingan. Namun hingga kini Kejaksaan Agung masih menutup rapat detail pihak-pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk jumlah SPPG yang dikelola yayasan-yayasan yang diduga terafiliasi dengan para tersangka pun belum diungkap. Syarif menegaskan seluruh kemungkinan masih terus didalami seiring pengumpulan alat bukti oleh penyidik. Nah, saat disinggung soal apakah kepala BGN yang baru, Nani Sdeyang, tak luput dari pemeriksaan, Kejagung mengatakan semua pihak yang dianggap mengetahui peristiwa pidana bisa dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi, tidak semua saksi pasti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Apalagi dalam kasus ini, posisi Nani sebelumnya adalah salah satu wakil dadan di BGN. Jadi memang masih terbuka peluang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Nah, coba kita geser dulu dari soal kasus korupsi ke persoalan kinerja kepala BGN yang baru ini. Apa sih yang sudah dilakukan Nani sejak menjabat jadi kepala BGN? Mengawali masa tugasnya, Nani langsung menyoroti soal pengelolaan anggaran. Dalam konferensi pers di Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat Kamis 4 Juni 2026, ia menegaskan bahwa efisiensi akan menjadi salah satu prioritas utama. Namun ia memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan kualitas layanan dan pelaksanaan program. Untuk mewujudkan target tersebut, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program, hingga memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru. Di saat yang sama, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi, baik melalui peningkatan fasilitas maupun pelatihan sumber daya manusia. Tak hanya itu, BGN juga tengah menyiapkan skema alternatif untuk menjalankan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Khusus untuk wilayah 3T, Nani menilai pendekatan pelaksanaan program MBG tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Ia membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, untuk difungsikan sebagai dapur MBG. Menurutnya, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah 3T relatif lebih sedikit sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan yang paling efektif. Karena itu, BGN akan mengutamakan penggunaan fasilitas yang masih layak pakai. Nani menilai selain jadi solusi yang lebih praktis, langkah ini juga diharapkan dapat menekan kebutuhan anggaran sekaligus memperluas jangkauan program tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. Bicara soal dapur, hal ini juga nampaknya jadi polemik berkepanjangan yang selalu disorot publik. Di sejumlah daerah, pengelolaan dapur MBG disebut melibatkan atau punya keterkaitan dengan berbagai pihak, mulai dari anggota DPR hingga TNI Polri. Nah, dari situasi ini, Indonesia Corruption Watch atau ICW melakukan kajian dan menemukan adanya indikasi hubungan antara sejumlah pengelola dapur MBG dengan jaringan politik, relawan kampanye, serta kelompok yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai batas antara pelaksanaan program publik dan kepentingan politik. Dari sisi tata kelola, kedekatan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan independen. Persoalan lain, penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan MBG dan tata kelola BGN jadi semakin mendesak. Terlebih, program ini ditopang anggaran yang sangat besar.
Pada 2026, BGN mengelola dana lebih dari 260 triliun rupiah, menjadikannya salah satu program dengan beban fiskal terbesar dalam APBN. Besarnya anggaran tersebut menuntut pengawasan yang kuat agar status MBG sebagai program prioritas Presiden tidak berujung pada praktik pengelolaan yang minim pengawasan. Akuntabilitas yang lebih baik diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Pada akhirnya, langkah tersebut dapat membantu menekan tekanan terhadap keuangan negara dan menahan laju pelebaran defisit anggaran. Program MBG membawa harapan besar bagi masa depan generasi Indonesia, tapi harapan itu hanya bisa terwujud kalau dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Sebab sebesar apapun anggaran yang disiapkan negara, manfaatnya tidak akan maksimal jika kebocoran dan penyimpangan masih terjadi. Karena itu, pengawasan, transparansi, dan pemberantasan korupsi bukanlah penghalang, melainkan fondasi agar program ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya. Halo semuanya, nama saya Faraito Aditya Wicaksana dengan NIM akhir 1111. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum individu literasi media sekaligus pengganti UAS. Hari-hari ini lini masa media sosial kita dipenuhi oleh satu frasa, yaitu misu-misu soal Badan Gizi Nasional. Lembaga yang awalnya dibentuk dengan ekspektasi tinggi untuk mengeksekusi program raksasa, yaitu MBG, makanan bergizi gratis. Justru di bulan Juni 2026 ini dihantam badai krisis kepercayaan yang luar biasa. Mulai dari pergantian pucuk pimpinan yang mendadak karena isu akuntabilitas, karut-marut distribusi anggaran ke dapur daerah, hingga riuhnya kritik netizen di TikTok dan X. Malam ini kita tidak hanya akan ikut larut dalam emosi netizen, melainkan membedah fenomena krisis BGN ini dari dua kacamata. Krusial literasi media dan hukum tata negara. Mari kita bedah aspek pertama, literasi media. Mengapa isu BGN ini begitu meledak dan memicu amarah publik? Di era post-truth, arus informasi bergerak lebih cepat daripada konfirmasi resmi. Fenomena citizen journalist versus informasi liar. Nah, ketika ada kendala di lapangan seperti keterlambatan dana operasional, dapur atau penurunan kualitas menu, masyarakat langsung mempostingnya secara vulgar ke media sosial. Di satu sisi, ini adalah bentuk kontrol sosial digital yang bagus. Namun di sisi lain, minimnya literasi digital membuat masyarakat rentan mengonsumsi berita tanpa cross-check, tanpa cross-check. Terus, hoax dan amplifikasi masalah. Sebagai contoh, sempat viral isu di media sosial yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional akan mempidanakan warga yang mengkritik menu makanan. Disinilah kemampuan literasi media diuji. Apakah publik mampu melakukan verifikasi data atau langsung menelan mentah-mentah disinformasi tersebut. Framing media. Kita juga melihat kontras antara media arus utama yang berfokus pada investigasi struktural anggaran dengan media sosial yang lebih berfokus pada emosi dan anomali kasus per kasus di lapangan. Tanpa literasi media yang baik, publik akan terjebak dalam echo chamber atau ruang gema yang hanya memproduksi kemarahan tanpa solusi. Sekarang mari kita masuk ke jantung analisisnya, kedalaman hukum tata negara. Riuhnya media sosial adalah hilir, sedangkan hulunya ada pada masalah tata kelola, kelembagaan, dan konstitusi. Kedudukan kelembagaan Badan Gizi Nasional. Secara hukum tata negara, Badan Gizi Nasional dibentuk sebagai lembaga pemerintahan kementerian LPNK yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Langkah cepat Presiden dalam melakukan reshuffle atau pergantian kepala lembaga baru-baru ini merupakan perwujudan dari hak prerogatif Presiden. Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan roda eksekutif tetap berjalan tegak lurus demi kepentingan publik.
Akuntabilitas keuangan negara. Anggaran Badan Gizi Nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah bersumber dari APBN. Secara konstitusional, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika terjadi kebocoran atau maladministrasi, hal tersebut bukan sekedar pelanggaran teknis, melainkan pelanggaran terhadap amanat konstitusi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, AAUPB. Dari Kacamata Hukum Publik, krisis di tubuh Badan Gizi Nasional menandakan belum optimalnya penerapan AAUPB, khususnya asas transparansi, akuntabilitas, dan asas kecermatan. Lembaga negara tidak boleh berjalan hanya berdasarkan diskresi politik, melainkan harus tunduk pada koridor supremasi hukum. Nah, dari analisis di atas, apa konsolusi yang bisa kita ambil? Krisis Badan Gizi Nasional adalah alarm keras. Solusi integratifnya adalah secara tersedia, pemerintah khususnya pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru harus menerapkan sistem open data yang transparan berbasis digital agar tidak terjadi asimetri informasi yang memicu hoaks. Di sisi lain, masyarakat juga harus cerdas memilah informasi secara objektif sebelum ikut misu-misu di ruang publik. Secara hukum tata negara, sistem check and balance dari lembaga legislatif serta pengawasan ketat dari lembaga penegak hukum dan mutlak diperketat. Struktur hukum Badan Gizi Nasional harus dibersihkan dari potensi benturan kepentingan demi mewujudkan cita-cita welfare state, atau yaitu negara kesejahteraan yang diamanatkan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian tanggapan dan analisis opini saya terkait fenomena Badan Gizi Nasional. Semoga video ini dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif. Saya Faretodi Aditya Wicaksana, terima kasih dan sampai jumpa.